Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat keripik pisang. Oke, jadi tonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, jadi untuk tahap yang pertama kita kupas dulu pisangnya. Jadi ini pakai pisang apa, Bu? Pisang raja. Pisang raja. Selain pakai pisang raja, bisa pakai pisang yang lain kah? Bisa pakai pisang gepeng. Pisang gepeng, Pisang belitung. pisang belitung. Pisang Ambon. Oh, tapi itu nanti setiap jenis pisang yang berbeda akan menghasilkan tekstur yang berbeda juga, atau prosesnya yang berbeda, atau gimana? Prosesnya sama, cuman hasil keripiknya yang beda. Kalau ini pakai pisang apa tadi? Pisang raja. Pisang raja gimana hasilnya? Hasilnya ya baik, nanti lihat saja. Kalau pakai pisang Ambon sama pisang apa tadi? Pisang Ambon sama pisang gepeng. Itu bedanya apa? Kalau pisang gepeng bentuk pisangnya pendek, maksudnya nggak panjang-panjang. Oh, jadi lebih ke bentuknya. Ya. Terus warnanya juga lain, lebih bagus. Lebih bagus pakai pisang Pakai pisang gepeng. gepeng. Oh. Dan rasanya juga lebih enak. Oh, tapi karena ini pisang gepengnya nggak ada, kita pakai Pisang raja. pisang raja. Tapi masih oke ya, Bu ya? Oke. Oke. Terus kalau tadi pisang Ambon gimana? Kalau pisang Ambon berbentuknya beda warna. Beda warna. Warnanya agak kepucet-pucetan. Oh, jadi kalau misal pengen menghasilkan keripik pisang yang pucat, kita pakai pisang Ambon. Ya. Ya, jadi ini kita lihat secara ini ya, secara jelas detail ngupasnya. Jadi memang ada tekniknya tersendiri atau gimana, Bu, ngupasnya? Ya, ngupasnya sih sama seperti ini. Tapi emang Pisang. agak susah ya, agak keras karena ini kan belum mateng. Iya, lengket, masih lengket. Jadi pakai pisang yang belum mateng. Pisangnya ini ada yang masih kecil. Maksudnya tingkat ketidakmatangannya tuh seberapa? Jangan sampai ketuaan. Jangan sampai ketuaan. Berarti hampir-hampir matang gitu aja. Hampir tua. Ya, oke. Nah, berarti kita potong ujung-ujungnya dulu. Oh, berarti motongnya dari sisi yang menonjol ya? Iya. Biar gampang ngupasnya. Itu yang dibersihin apanya, Bu? Kulit-kulit yang tersisa. Kulit-kulit yang tersisa juga harus disisir ya. Oke. Supaya nanti nggak terbentuk remahan-remahan gitu ya, Bu ya. Oh ya, ini setelah dikupas ternyata harus direndam di air. Tujuannya untuk mencegah si pisang-pisang ini menjadi gelap atau warna hitam. Kalau secara ilmunya, ini kayaknya pisang itu mengandung enzim yang menyebabkan pencoklatan seperti enzim polifenolase, fenolase, sama polifenol oksidase. Ini komposisinya gimana? Berapa banyak? Ya, pakainya Kira-kira. Oh, berarti nanti dicicip. Iya. Retsin sama garam udah. Di apa Ibu namanya? Diperet. Peret. Ini pakai peretannya yang kayak gini, guys. Tadi sempet diasah sama Bapak biar tajam. Hati-hati ya, Bu. Jadi dia bentuknya kayak gini. Oh iya, Bu, untuk ketipisannya gimana cara ngaturnya, Bu? Kan ini ada puterannya. Ada putarannya. Iya. Oh, sebelah mana? Nih. Oh, itu ada Iya. putarannya. Tapi kali ini mah udah paten karena udah lama sih. Oh, jadi kalau awal-awal bisa diputar untuk mengatur mengatur tebal tipisnya. Jadi si lebar lubangnya itu ya, Bu, berarti ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi si lubang itu tempat si pisangnya keluar
itu kalau awal-awal bisa diatur, awal-awal si peretannya itu kalau masih baru bisa diatur untuk menentukan si tebal tipisnya ini ya, apa yang mau diperet ya Bu Ukuran, ya. iya. Ukuran tebal tipisnya yang mau diperet. Tapi kalau udah lama dipakai dan di setting diatur kayak gitu, nanti dia akan jadi tetap ya Bu, nggak bisa diubah lagi. Oke. Terus habis itu digoreng. Digoreng. Jadi digorengnya di atas tungku guys. Ini masih sangat tradisional. Wow, dan nggak ada plastik di sini, jadi aman. Oke. Jadi dimasukinnya satu-satu ya Bu. Nggak boleh langsung banyak bruk gitu. Kenapa nggak boleh langsung banyak Bu? Nanti nempel. Oke. Jadi satu-satu ya guys. Ini digorengnya di minyak panas, yang minyaknya udah bener-bener panas ya Bu ya. Udah panas. Udah bener-bener panas supaya nanti dia keringnya tuh bagus hasilnya, matangnya maksimal. Ini yang dimasukin kayaknya banyak banget Bu. Berapa lembar Bu, atau berapa pisang tadi? 3 pisang. Oh, 3 pisang Ya. Jadi 3 pisang bisa langsung dimasak sekaligus dalam satu wajan yang ukurannya segini. Kira-kira diameternya berapa ya Bu itu wajannya Bu? Berapa senti? Ini kayaknya 24 deh. 24. Terus gorengnya berapa lama? Gorengnya ya sematengnya, karena pakai kayu jadi kan nggak standar Oh, apinya. oke. Jadi karena ini gorengnya secara tradisional pakai tungku, akhirnya kita nggak bisa nentuin berapa lamanya dia digoreng, asalkan sampai kering gitu aja ya Bu. Iya. Oke. Udah matang. Kalau udah matang, coba kita tungguin. Habis itu dibalik. Tapi kayaknya nggak terlalu kering-kering banget ya Bu ya. Tapi ini cuma sekali balik aja. Sekali balik aja. Nanti kan Kalau untuk proses awalnya itu kita masukin ke wajan, terus habis itu dia agak kering dibalik. Nanti kita ada next proses yang seru banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune ya. Nah itu kita udah lihat perubahan warnanya ya. Jadi itu dia udah agak kekuningan, mau kecoklatan. Ini ibunya lagi meninjau, memastikan semua pisang sudah benar-benar matang ya. Benar-benar dia udah kaku kayak gitu, jadi udah nggak lemes lagi guys, udah kaku, warnanya udah kekuningan. Terus nanti tadi sebelum diangkat kita punya satu tips yang seru banget. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu, tapi nanti tolong jangan terkejut ya, jangan terkejut guys. Udah siap dikasih rasa, tapi ini tekniknya unik ya Bu, siap Bu? 1, 2, 3. Oh, jadi untuk ngasih rasanya tuh dia disiram air. Lihat itu suara apa? Jadi nanti kalau awal-awal kan suaranya keras ya, suaranya keras. Terus nanti kalau udah semakin lama si suara tadi setelah dikasih air dia akan redup, suaranya. Berarti ini angkatnya nunggu suara itu tadi udah reda. Oke. Masih terdengar ya Bu suaranya Bu? Kan masih ada itu. Masih ada gelembung-gelembungnya juga. Jadi indikatornya selain dari suara itu juga bisa dilihat dari gelembung-gelembungnya. Itu masih ada gelembung-gelembungnya, masih ada suaranya. Kita nunggu sampai dia agak anteng ya.
lama kelamaan juga nanti itu gelembungnya udah mulai berkurang, terus pisangnya udah mulai kaku ya kan, udah kelihatan kayak dia lebih baik pakai 2 serok ya Bu ya, yang satu kecil, yang satu besar untuk memudahkan proses ngangkatnya. Jadi seperti itu. Guys, cantik sekali. Terus ini ditiriskan di sini, jadi ada wajan 2 untuk meniriskan si hasilnya. Oh, oke. Jadi inilah hasilnya. Itu resepnya emang dari dulu kayak gitu Bu? Punya resep sendiri atau punya trik sendiri kenapa dia harus disiram? Iya, dulu kan pakainya dicampur sama rasa. Pas apanya? Pas kita meret, kita campur sama rasa. Kayak dibacem gitu? Kayak dibacem, Oke. ya. Setelah itu digoreng lama banget. Oh, digorengnya lama banget. Iya, nggak cepet mateng. Makanya kita mikir gimana caranya biar dia cepet mateng. Oke, itu Ibu mikir sendiri? Iya. Berarti setiap rumah mungkin punya resep berbeda dalam mengolah si keripik pisang ini. Iya. Kayak gitu. Mungkin ada yang dibacem, ada yang di kayak gitu. Tapi setelah saya menggorengnya seperti ini, banyak ibu-ibu yang meniru. Oh, ikutan. Jadi mana yang ikutan? Alhamdulillah. Jadi ilmunya, triknya bermanfaat ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Semua yang bikin keripik akhirnya sama seperti ini. Oh, kalau ini potongannya lebih pendek-pendek Ya, guys. ini lebih pendek. Ini potongannya lebih pendek. Biasanya kalau ini yang lebih pendek familiar untuk keripik yang dibestak ya, yang dibestak pakai gula. Jadi dia rasanya manis. Kalau yang tadi panjang-panjang, asin. itu dia rasanya asin. Oke. Rasanya pendek-pendek kayak gitu biasanya dia rasanya manis. Karena bentuk yang pendek ini memudahkan untuk dicampur dengan si air gula itu ya Bu. Iya. Larutan gulanya itu. Oke. Kalau yang coklat-coklatan begini berarti ini pisang yang hampir matang. Oh, jadi kenapa bisa sampai ada yang punten warna coklat kayak gini? Oh, panas. Itu karena memang dari pisangnya yang hampir matang. Jadi bukan karena prosesnya ya. Iya. Asalkan apinya dia nggak terlalu besar, apinya stabil, itu nggak ngaruh. Asalkan apinya pas ya. Tapi kalau misal kayak gini memang dia dari pisangnya itu sendiri nggak terlalu matang. Oke. Ya itulah tadi tutorial membuat keripik pisang ala-ala mamah. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan terus support channel aku supaya aku lebih semangat bikin konten yang bermanfaat dan seru buat kalian semua. Oke?